لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin calon jamaah umroh Zata Baru, Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan. Marilah kita syukuri dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang hingga sampai saat ini. Bapak Ibu Duyufur Rahman, di sini akan sedikit kami sampaikan beberapa poin-poin terkait ibadah umroh. Umroh itu adalah suatu ibadah atau bisa disebut haji kecil, yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Masya Allah Bapak Ibu, sangat luar biasa. Umroh itu mempunyai manfaat-manfaat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, menjadi tamu istimewa Allah. Jadi tidak hanya sekedar tamu, tapi tamu istimewa Allah. Tidak hanya tamu pejabat ataupun tamu orang-orang penting, tapi ini adalah tamu-tamu Allah. Dan ini adalah pilihan. Tidak semua orang bisa berkunjung ke Baitullah. Manfaat yang kedua yaitu dihapuskan dosa-dosanya. Setiap insan, umat manusia pasti memiliki dosa, dosa besar maupun dosa kecil. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh atau menghapuskan dosa. Dan di antara keduanya dan haji yang mabrur itu diterima, tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ternyata sangat luar biasa sekali. Umroh adalah salah satu kegiatan untuk atau ibadah untuk menghapus dosa-dosa kita. Manfaat yang ketiga yaitu dijanjikan surga. Maka Allah Ta'ala menjanjikan bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan umroh dengan keikhlasan hati, maka surga baginya. Hadis Sahih Bukhari juga menjelaskan hal yang sama, bahwasanya orang-orang yang umroh akan diberikan keistimewaan berupa ganjaran surga. Inilah salah satu janji Allah. Masya Allah Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali manfaat umroh. Manfaat yang selanjutnya yaitu ijabahnya doa. Setiap umroh, setiap orang yang menjalankan ibadah umroh ke tanah suci Mekah, lalu ia berdoa dengan khusyuk di sana, maka insya Allah doanya akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di sana tempat-tempat ijabah. Salah satunya yang berada di Madinah yaitu Raudhah. Antara rumahku dan juga mimbarku, yaitu yang disebut Raudhah kata Rasulullah, atau taman surga. Nah, Raudhah ini kurang lebih luasnya 144 meter persegi. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu umroh bersama Zata Baru, kita akan antar Bapak Ibu untuk ke tempat ijabah yaitu Raudhah. Karena apa Bapak Ibu, untuk saat ini untuk masuk Raudhah kita harus menggunakan surat izin yang dikeluarkan oleh
kerajaan Arab Saudi, yaitu tasreh atau surat izin masuk Rodoh, Bapak Ibu. Nah, Rodoh ini Bapak Ibu ternyata menurut hadis adalah besok salah satu tempat yang akan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat besok di hari akhir akan berada di surganya Allah. Masya Allah. Yang selanjutnya yaitu yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah Hajar Aswad, batu yang dulunya diturunkan dari surga. Ada 4 sisi Ka'bah. Yang pertama sisi Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syam, dan rukun Yamani. Dan juga ada rukun Yamani. Ada juga ulama yang mengatakan barang siapa yang berdoa di rukun Yamani itu akan didoakan atau diaminkan tidak hanya 1 atau 2 malaikat atau 10 atau 20 atau 100 malaikat atau 1000 malaikat, melainkan didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Selanjutnya yaitu multazam antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah, itu yang dinamakan multazam. Barang siapa yang berdoa di multazam, tanpa terkecuali doanya akan dikabulkan. Masya Allah. Tidak ada doa yang tertolak di sana. Yang selanjutnya yaitu Hijr Ismail di sebelah Ka'bah yang seperti setengah lingkaran. Barang siapa yang sholat di Hijr Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Dan juga di atas Hijr Ismail ada juga yang bernama talang emas, talang air yang terbuat dari emas. Dan juga ada makom Ibrahim atau napak tilas. Dulu pada saat Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail pada saat memperbaiki atau membangun Ka'bah. Masya Allah. Dan juga di Bukit Syofa dan di Bukit Marwah pada saat kita menjalankan ibadah atau rukun umroh yaitu sa'i. Yang selanjutnya Bapak Ibu Dhuyufur Rahman, harta yang digunakan untuk umroh akan diganti. Pembiayaan dalam haji ataupun umroh sama dengan pembiayaan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibalas dengan pahala 700 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad. Banyak sekali jamaah alumni kami yang awalnya menabung dan akhirnya bisa berangkat, dan di tahun berikutnya bisa berangkat lagi, bisa membawa keluarga besarnya. Nah, itu salah satu manfaat umroh. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu setelah selesai ibadah umroh, pulang sampai ke tanah air, insya Allah harta yang Bapak Ibu belanjakan untuk ke jalan Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, pasti akan diganti. Yang keenam yaitu dijauhkan dari kemiskinan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu setelah selesai ibadah umrah, setelah pulang terus tidak punya uang atau miskin, itu tidak ada ceritanya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu jihadnya para perempuan. Dulu pada saat Rasulullah banyak sekali orang yang ingin berjihad karena apa? Mendapat surganya Allah. Dan pada saat itu yang boleh berjihad atau berperang yaitu hanya kaum laki-laki. Lalu sahabat Rasulullah perempuan bertanya, ya Rasulullah, kalau jihadnya para laki-laki yaitu berperang, lalu kalau kami jihadnya para perempuan itu bagaimana? Lalu Rasulullah menjawab, jihadnya orang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang selanjutnya yaitu memperoleh ketenangan hati dan keberkahan hidup. Bapak Ibu bisa merasakan atau menanyakan mungkin kepada yang sudah
pernah melaksanakan ibadah umroh bisa membandingkan sebelum dan sesudah ibadah umroh, pasti ada bedanya di dalam hati. Mungkin yang awalnya hatinya kurang tenang, atau mungkin gerusa-gerusu seperti itu, setelah panjenengan atau Bapak Ibu menjalankan ibadah umroh, pasti nanti akan merasakan pembedanya. Hati semakin lebih tenang dan juga pikiran dan yang lainnya lebih tenang. Yang selanjutnya yaitu jaminan kesehatan lahir dan batin, Bapak Ibu. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi Daud pernah berdoa, Tuhanku, apa yang didapat hambamu bila mereka mengunjungimu pada umrohmu? Allah Ta'ala menjawab, setiap pengunjung memiliki hak atas yang dikunjungi, wahai Daud. Sungguhnya mereka berhak mendapat kesembuhan di dunia, ampunan dariku ketika kelak kujumpai mereka di akhirat. Hadis riwayat At-Tabarani. Dari beberapa alumni ataupun jamaah yang sudah berangkat banyak sekali bercerita yang awalnya dari Indonesia kurang sehat, mungkin mempunyai penyakit, setelah sampai di sana Allah kabulkan doa beliau-beliau ini menjadi sehat. Yang selanjutnya yaitu jaminan bebas hisab. Maksudnya bagaimana jaminan bebas hisab? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang keluar berhaji ataupun umrah melalui jalan ini lalu meninggal di dalamnya, niscaya ia ditampakkan atau tidak dihisab, lalu ia dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah bangga terhadap orang-orang yang tawaf. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu yang dimaksud bebas hisab itu Bapak Ibu menjalankan ibadah umroh, lalu Bapak Ibu di sana diwafatkan oleh Allah, Bapak Ibu akan mendapat pahala umroh hingga hari kiamat dan masuk surga tanpa hisab. Yang selanjutnya adalah umroh saat Ramadan, itu ternyata Bapak Ibu pahalanya setara seperti haji. Untuk sekarang ini, pada saat ini haji, Masya Allah Bapak Ibu, masa tunggunya sangat luar biasa sekali. Mungkin di Jawa Tengah ini kurang lebih bisa sampai 32 tahun. Semisal Bapak Ibu di umur 50 atau 60 tahun baru mendaftar haji, kemungkinan Bapak Ibu berangkat pada umur kurang lebih 90 tahun. Maka dari itu kita mempunyai solusi, yaitu umroh pada saat Ramadan ternyata pahalanya sama seperti haji. Jika Ramadan tiba, berumrohlah. Saat itu karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Bersamaku maksudnya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang sangat luar biasa, memperoleh pahala sholat hingga 1000 sampai 100.000 kali pelipatan pahalanya. Saya beri contoh, semisal Bapak Ibu mendengar azan zuhur lalu Bapak Ibu sholat sendirian, Bapak Ibu mendapat pahala 1. Apabila Bapak Ibu sholatnya di masjid berjamaah ataupun di mana berjamaah, Bapak Ibu mendapat pahala 27 derajat. Bapak Ibu pindah sholat zuhurnya di Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, dilipatkan menjadi 500.000 sholat zuhur. Jadi Bapak Ibu sholat zuhur di Masjidil Aqsa 1 kali, seperti halnya Bapak Ibu di sini sholat zuhur 500 kali. Lalu Bapak Ibu berpindah ke Masjidil Nabawi, 1 kali sholat zuhur Masjidil Nabawi, sama saja Bapak Ibu sholat zuhur di sini di Indonesia ini sholat zuhur 1000 kali. Masya Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu pindah lagi ke Masjidil Haram, di depan Ka'bah Bapak Ibu sholat zuhur 1 kali berjamaah, seperti halnya Bapak Ibu sholat zuhur di Indonesia ini berjamaah sejumlah 100.000 kali sholat zuhur. Nah, berarti Bapak Ibu seperti halnya kita menjalankan kebaikan atau ibadah-ibadah di Masjidil Haram, 1 hari di sana menjalani kebaikan seperti sholat wajib,
sholat sunnah, berzikir, berdoa, bersodakoh, bersolawat. 1 hari di sana menjalankan kebaikan sama seperti Bapak Ibu menjalankan kebaikan atau hidup 1 hari 100.000 hari di Indonesia ini, Masya Allah. Padahal pada saat umroh kemungkinan kita bisa sampai 5 hari sampai bisa berhari-hari. Seperti halnya contoh kita 1 hari di sana itu sama saja di Indonesia ini adalah 100.000 hari. Kita bagi tahun 100.000 dibagi 365 hari, yaitu kita hidup di Masjidil Haram melakukan kebaikan 1 hari sama seperti di Indonesia ini Bapak Ibu hidup 274 tahun. Padahal Bapak Ibu ibadah umroh itu tidak hanya 1 dan 2 hari saja. Minimal ibadah umroh yaitu 9 hari. Dan jika kita 9 hari, yaitu kita di Mekah kurang lebih yaitu 4 hari. Kita melaksanakan kebaikan 4 hari, sama saja kita di sini melaksanakan kebaikan yaitu 400.000 kali atau 400.000 hari. Kita bagi tahun 365 hari, yaitu kita melakukan kebaikan di Mekah 4 hari, itu sama saja kita di sini melakukan kebaikan 1096 tahun. Masya Allah. Nah, itu Bapak Ibu sedikit terkait manfaat umroh sebagai pembuka, dan di sini akan saya sampaikan sedikit terkait teknis untuk apa saja yang akan kita laksanakan apabila kita menjalankan ibadah umroh. Insya Allah Bapak Ibu, kita biasanya menuju ke Madinah dulu, yaitu Masjid Nabawi atau Masjidil Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwaroh. Yang Masjid Nabawi ini di tengah-tengahnya ada makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama seperti di Indonesia ini sholat 1000 kali. Masya Allah. Dan apa saja Bapak Ibu yang akan kita laksanakan atau aktivitas yang akan kita laksanakan pada saat kita di Madinah Al-Munawwaroh. Yang pertama yaitu menjalankan sholat wajib 5 waktu. Jadi Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu di Indonesia yang awalnya mungkin mendengar azan baru ke masjid, tapi Bapak Ibu kalau di sana kurang lebih 2 jam sebelum azan, maksimal 1 jam sebelum mendengar azan, Bapak Ibu harus segera bersiap-siap untuk menuju ke masjid. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mendengar azan baru menuju masjid, Bapak Ibu insya Allah tidak akan mendapat tempat di dalam, dan Bapak Ibu nanti akan sholatnya di pelataran Masjidil Nabawi. Yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu, selain sholat wajib, pasti nanti setelah sholat wajib kita akan melaksanakan sholat jenazah berjamaah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dari imam Masjidil Nabawi, atau sama halnya di Mekah yaitu Masjidil Haram juga sama. Setelah sholat wajib pasti kita akan melaksanakan sholat jenazah. Bapak Ibu perlu diingat, sholat jenazah tanpa rukuk dan juga sujud. Ya, banyak sekali jamaah yang mungkin kurangnya edukasi setelah mengikuti imam, setelah rukuk dan sujud ternyata keliru. Jadi di sananya dia bingung sholat apa yang dilaksanakan, ternyata sholat jenazah. Nah, dan selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang bisa melaksanakan juga sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib. Nanti kita insya Allah kalau di Zata Baru ini Bapak Ibu ada program yaitu sholat malam berjamaah. Setiap jam 2 Bapak Ibu akan kita ajak untuk melaksanakan sholat malam berjamaah. Yang bertujuan apa? Bapak Ibu di sana sudah bayar mahal, tidak sedikit. Makanya kita dari Biro akan memaksimalkan ibadah, mulai dari nanti sholat taubat, sholat tasbih, nanti ada sholat tahajud, ada sholat hajat, dan juga sholat witir, dan yang sholat-sholat lainnya. Dan juga Bapak Ibu diperbanyak
sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat syuruk, sholat fajar, dan sholat mutlak dan yang lain-lainnya. Dan juga Bapak Ibu di sana nanti Bapak Ibu akan mendengar azan 2 kali. Kurang lebih jam 4 kita akan mendengar azan yang pertama, yaitu bukan azan subuh, melainkan yaitu azan panggilan sholat malam. Dan yang kedua sekitar jam 5 kita akan mendengarkan azan sholat subuh yang membedakan antara azan sholat malam dan sholat zuhur, yaitu ada as-sholatu khairum minan naum. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita perbanyak juga melaksanakan wirid, dzikir, dan membaca Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu? Di setiap tiang di dalam Masjidil Nabawi itu terdapat banyak sekali mushaf Al-Quran yang bisa kita baca di sana. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot, di sana sudah banyak sekali Al-Quran yang disediakan oleh Masjidil Nabawi. Yang selanjutnya Bapak Ibu kita perbanyak membaca sholawat Nabi. Karena apa? Kita di dekat pusaran atau di dekat makam Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga kita akan melakukan ziarah Rasul dan juga ke Raudhah. Dan juga selain itu kita akan melaksanakan ziarah sekitar Masjidil Nabawi, diantaranya yaitu Syahifah Bani Syaidah, ada kita di Masjid Umamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan juga nanti kita akan ke makam Baqi. Selain itu kita juga akan ada city tour, yaitu ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Barang siapa yang mengambil air wudhu dari rumah, Bapak Ibu nanti mengambil air wudhu dari hotel, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan umroh. Masya Allah Bapak Ibu belum menjalankan ibadah umroh sudah mendapat pahala umroh. Yang selanjutnya yang akan kita kunjungi selain Masjid Quba, yaitu nanti kita akan ke Pasar Kurma. Nah, Pasar Kurma ini ibu-ibu yang paling suka, karena ibu-ibu yang paling suka belanja. Karena di sana nanti banyak sekali macam-macam kurma. Ya, ada kurma Nabi, kurma Ajwa, ada kurma Mesir, ada kurma Sukari, dan yang banyak lainnya. Nah, Bapak Ibu di sana Bapak Ibu bisa mencicipi atau merasakan satu persatu, itu gratis. Sampai kenyang insya Allah boleh. Tapi sekali Bapak Ibu masuk ke kantong kresek itu baru Bapak Ibu bayar. Nah, itu yang kedua tadi di pasar kurma ataupun kebun kurma. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Jabal Uhud ini yaitu dulu pada saat Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy, yaitu di Jabal Uhud atau pada saat perang Uhud. Dan juga Bapak Ibu Jabal Uhud ini menurut Rasulullah besok kita di surga akan menemui gunung atau Jabal Uhud ini salah satunya gunung atau bukit besok yang akan diangkat ke surganya Allah. Dan juga Bapak Ibu, dulu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pahala orang yang menyolatkan jenazah itu adalah satu qirat. Lah, 1 qirat itu sebesar apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, 1 qirat itu sama halnya sebesar gunung Uhud. Masya Allah, pahala Bapak Ibu menyolatkan jenazah itu yaitu 1 qirat atau sebesar Jabal Uhud. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau selain menyolatkan yaitu mengantarkan ke pemakaman, itu pahalanya juga ternyata sama, yaitu mendapat 1 qirat atau 1 Jabal Uhud. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, selain itu insya Allah nanti setelah dari Madinah kita akan persiapkan dan juga kita akan merefresh atau memanasi kembali kepada jamaah untuk melaksanakan inti dari ibadah, yaitu ibadah umroh. Insya Allah biasanya kita di paket reguler kita akan berpindah ke Mekah, yaitu di siang hari atau ba'da zuhur. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita pagi-pagi sudah harus packing. Dan juga Bapak Ibu sudah harus mandi besar atau mandi wajib, mandi besar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dicek doanya. Bapak Ibu
bisa berdoa dengan bahasa Arab ataupun bisa berdoa berniat dengan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu Bapak Ibu mandi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan lupa di bagian yang tidak terkena air harus semua terkena air. Setelah itu kita memakai kain ihram dan kita akan menjalankan sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar. Setelah itu Bapak Ibu kita akan mengambil mikot. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, akan saya sampaikan umroh. Nah, umroh ini adalah tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu haji kecil, atau menurut berkunjung ke Baitullah atau ke rumah Allah untuk menjalankan ibadah tawaf dan sa'i. Bapak Ibu, untuk berniat umroh ini sudah ada tempatnya. Jika kita dari Madinah, yaitu ada tempat untuk pengambilan niat, yaitu yang diberi nama Masjid Dzulhulaifah atau Masjid Abyar Ali, atau sering juga disebut Masjid Bir Ali. Dan juga kalau kita dari Jeddah, itu nanti kita mengambil niatnya yaitu dari Yalamlam atau di atas pesawat. Dan juga ada beberapa tempat niat yang lain. Berbeda halnya dengan kita menjalankan niat puasa dimanapun kita bisa. Tapi kalau umroh ini untuk melafalkan niat atau berniat itu harus ada tempatnya. Karena kita dari Madinah, kita akan berniat di Masjid Abyar Ali atau Masjid Dzulhulaifah. Bapak Ibu, rukun umroh itu ternyata ada 5. Yang pertama, niat disertai ihram. Yang kedua yaitu tawaf. Yang ketiga sya'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima yaitu tertib. Kita mulai dari niat disertai ihram. Karena kita dari Madinah, kita berniat di Masjid Bir Ali. Nah, karena kita di masjid, nanti kita akan berwudu dari hotel. Setelah kita sampai di Masjid Bir Ali atau Abyar Ali, kita menjalankan yang pertama yaitu sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai menjalankan sholat tahiyatul masjid, kita menjalankan yaitu sholat sunnah lil ikhrami, yang niatnya yaitu usolli sunatan lil ikhrami ra'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat bebas membaca surat apapun. Setelah selesai kita akan melafalkan niat umroh, yang niatnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Setelah melafalkan niat, kita akan kembali menuju bis untuk perjalanan selanjutnya, yaitu menuju Mekah Al-Mukarramah. Setelah naik di bis, kita akan ulang kembali bersama-sama melafalkan niat umroh. Setelah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melafalkan niat umroh, akan berlaku larangan ihram. Yang pertama yaitu kita dilarang memotong rambut, atau halnya sebagaimana yaitu kita menggaruk rambut yang menyebabkan rambut itu rontok, dan juga kita memasukkan jari ke dalam hidung yang membuat rambut hidung itu juga rontok, kita juga tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu dilarang memotong kuku. Selain memotong kuku, mohon maaf, kita kadang sering tidak terbiasa menggigit kuku kita. Kalau kuku kita itu patah, itu juga termasuk melanggar larangan-larangan ihram. Yang ketiga yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan ihram sesudah berniat, bagi laki-laki itu tidak boleh apapun itu yang menempel di atas kepala kita, seperti halnya contoh topi ataupun songkok ataupun peci. Dan juga mungkin kalau Bapak Ibu kedinginan di hotel atau di bis pada saat kita menjalankan ibadah umroh, itu dengan ihram kita naikkan di atas kepala, itu juga tidak boleh. Itu ternyata melanggar larangan ihram. Yang keempat yaitu memakai pakaian berjahit. Untuk bapak-bapak hanya boleh memakai yaitu 2 helai kain ihram untuk atas dan juga bawah.
Tapi beda halnya dengan ibu-ibu, ibu-ibu harus menutup semua aurat kecuali yaitu wajah dan juga telapak tangan. Yang selanjutnya kelima yaitu memakai minyak wangi. Bapak Ibu setelah melafalkan niat, itu tidak boleh Bapak Ibu memakai wewangian apapun itu. Sebagai contoh minyak wangi ataupun fresh care yang berbau wangi ataupun tisu basah yang berbau wangi itu tidak boleh. Ataupun Bapak Ibu memakai sabun. Nanti pada saat Ibu sampai di Mekah, kita tidak langsung menjalankan ibadah umroh, melainkan kita transit di hotel dulu untuk pembagian kamar dan juga untuk makan malam. Kadang kita tidak sadar setelah selesai makan, kita menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangan dengan sabun. Itu juga tidak boleh karena sabun mengandung wewangian. Yang selanjutnya yaitu kita menyentuh bagian Ka'bah. Karena Ka'bah itu mengandung wewangian, diberi minyak wangi oleh petugas yang ada di sana. Makanya Bapak Ibu pada saat kita menjalankan ibadah umroh, tidak boleh kita memegang atau mendekat ke Ka'bah. Karena apa? Mengandung wewangian. Nanti kita ada waktunya sendiri untuk kita bisa mendekat ke Ka'bah ataupun tempat ijabah lainnya. Yang selanjutnya keenam, dilarang membunuh dan memburu binatang buruan darat. Sebagai hal contoh kecil, ada nyamuk kita tampis dengan tangan, itu ternyata juga tidak boleh. Ataupun ada semut, kita biarkan atau kita tiup agar semut itu tidak mati di tangan kita. Dan selanjutnya ketujuh, melaksanakan akad nikah tidak boleh. Kedelapan yaitu dilarang bersetubuh. Yang kesembilan itu dilarang bermesraan kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu kalau memang terbiasa mesra dengan suami istri ataupun sebagai halnya, itu Bapak Ibu di stop dulu. Nanti kalau sudah selesai ibadahnya, Bapak Ibu bisa kembali bermesraan dengan istri. Setelah kita naik bis, karena kita sudah melafalkan niat, kita berlakulah larangan-larangan ihram ini. Setelah naik bis, kita bersama-sama bertalbiyah dari Madinah menuju ke Mekah. Kurang lebih perjalanan sekitar 6 jam. Kita perbanyak bertalbiyah mengikuti arahan dari mutawif. Setelah itu kita sampai di Mekah. Sebelum tawaf kita akan menuju ke hotel dulu untuk makan malam, pembagian kamar. Setelah itu kita selesai, kita menjalankan ibadah atau rukun yang kedua umroh, yaitu tawaf, memutari Ka'bah. Dimulai dari rukun Hajar Aswad menuju rukun Hajar Aswad itu dihitung 1 kali, berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, kita melambaikan tangan kepada Hajar Aswad dengan tangan kanan, Bismillahi Allahu Akbar, dikecup. Dan juga pada saat kita sebelum umroh, ihram kita menutup semua bagian pundak. Dan setelah kita masuk untuk melaksanakan tawaf, ihram bagian kanan akan dipindah ke bagian bawah punggung atau di bagian ketiak. Setelah itu Bapak Ibu mengikuti arahan dan doa-doa dari mutawif. Dimulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad dihitung 1 kali. Dari Hajar Aswad kita setelah melambaikan tangan mengikuti doa atau arahan dari mutawif. Setelah itu sampai di rukun Yamani, kita juga disunahkan untuk melambaikan tangan tanpa dikecup, Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca doa, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun mau ditambahi wa adkhinnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu juga bisa. Dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1 kali sampai 7 kali. Setelah selesai 7 kali Bapak Ibu, kita disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim, atau disebut juga dengan sholat sunnah ba'dal tawaf. Niatnya yaitu usolli sunatan ba'dal tawafi ra'ataini lillahi ta'ala. Sholatnya 2 rakaat sendiri-sendiri. Setelah selesai kita akan berdoa, meminta kepada Allah, karena salah satu itu adalah waktu ijabah. Setelah selesai berdoa, kita juga disunahkan untuk meminum air zam-zam. Disunahkan juga pula untuk menghadap ke Ka'bah. Dan juga meminum air zam-zam ini ada doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami meminta semoga diberi rizki yang berkah, barokah, dan juga diberi ilmu yang bermanfaat, dan juga rizki yang berkah, barokah, dan juga diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai minum, kita juga bagi bapak-bapak, kita diusapkan ke kepala dan bagian kaki dan tangan. Kita meminta kepada Allah semoga diberi kesehatan. Setelah selesai, berarti kita sudah selesai menjalankan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Kita akan menuju ke rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sampai 7 kali. Dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 2. Kurang lebih dari Bukit Sofa ke Marwah itu sekitar 300 sampai 400 meter. Yang jumlah totalnya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 km. Dan juga Bapak Ibu, itu dimulai dari Bukit Sofa. Dimulai dari Bukit Sofa, kita sebelum itu nanti berdoa sebelum kita menjalankan sa'i. Dan setelah itu kita dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1. Di antara Bukit Sofa dan Marwah itu nanti ada lampu hijau di atas kepala kita. Nah, di lampu hijau itu kita bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Dan juga kalau untuk perempuan itu tidak disunahkan. Bagi perempuan nanti kita jalannya agak dipercepat saja. Setelah sampai selesai 7 putaran, berarti sudah berakhirlah sa'i atau rukun yang ketiga. Rukun yang kedua, tawaf tadi Bapak Ibu, itu kita harus dalam keadaan suci. Bapak Ibu, apabila kita batal di tengah-tengah perjalanan pada saat kita tawaf, kita tidak harus mengulang dari awal, tapi kita melanjutkan. Semisal kita di posisi pada saat putaran ketiga belum selesai, kita sudah batal wudhunya, kita lanjut. Nanti setelah wudhu kita akan mulai dari putaran ketiga lagi, tidak diulangi dari awal. Dan kalau untuk rukun yang ketiga, untuk sa'i itu tidak harus bersuci. Apabila Bapak Ibu batal, itu tidak apa-apa. Bapak Ibu, pada saat kita di sofa ataupun kita di Marwah, kita juga disunahkan menghadap ke Ka'bah dan melambaikan tangan. Nah, setelah selesai rukun yang ketiga, yaitu sa'i, kita akan melanjutkan berdoa di Bukit Marwah. Setelah selesai, kita akan melaksanakan rukun yang keempat, yaitu tahallul atau memotong rambut. Nah, insya Allah nanti dari mutawif ataupun ustadznya akan mencari orang yang sudah ditahallul. Dan setelah itu mutawif bisa memotong jamaah laki-laki. Jamaah laki-laki tersebut bisa memotong istrinya. Tapi bagaimana caranya? Nanti memotongnya yaitu tidak harus dibuka kerudungnya, tapi dari bawah. Setelah itu jamaah laki-laki tersebut bisa memotong jamaah yang lain dibantu mutawif, dan juga istri yang dipotong oleh suaminya tadi bisa memotong jamaah perempuan yang lain. Setelah itu kita selesai tahallul, itulah selesailah berlakunya larangan-larangan ihram. Kita sudah terbebas dari larangan-larangan ihram. Setelah itu Bapak Ibu selesai tahallul, yang rukun yang kelima yaitu tertib. Kita harus berurutan mulai dari niat, tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Kita tidak bisa tahallul dulu atau sa'i dulu baru tawaf, itu tidak bisa, harus berurutan. Nah, mungkin Bapak Ibu itu untuk rangkaian ibadah umrohnya. Selain ibadah umroh, nanti insya Allah kita juga akan menjalankan yaitu sholat sunnah, sholat wajib, dan juga kegiatan lainnya seperti yang kita laksanakan di Madinah, yaitu sholat malam berjamaah. Selain itu Bapak Ibu, selain umroh wajib, kita juga akan ada yaitu umroh sunnah. Insya Allah Bapak Ibu, nanti umroh sunnah tersebut bisa untuk menyempurnakan umroh wajib kita, dan juga bisa untuk mengumrohkan orang tersayang yang sudah tidak ada atau sudah meninggal. Syaratnya seperti itu.
ataupun orang yang memang sudah tidak mungkin bisa untuk pergi untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji. Salah satu contoh orang tua yang sudah meninggal, itu bentuk wujud kita birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Nah, biasanya nanti kita selain ibadah harian, di sana kita juga akan ada city tour, yaitu mengunjungi tempat-tempat pada saat dulu Rasulullah menyiarkan agama Islam. Yang pertama yaitu ada di Jabal Thur, bukit tertinggi di kota Mekah, lalu juga ada Jabal Nur ataupun yang ada di atasnya itu Gua Hira, yang pada saat dulu Rasulullah pertama kali menerima wahyu. Selain itu kita juga akan ke Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah mendaftar haji, yang masa tunggunya masih lama, Bapak Ibu sudah ada gambaran kalau haji besok itu arahnya seperti ini. Dan juga kita akan ke Jabal Rahmah atau yang berada di Arafah pada saat haji, yaitu puncak haji wukuf, yaitu berada di Jabal Rahmah. Jabal yang artinya gunung, Rahmah yaitu kasih sayang. Menurut salah satu riwayat, Jabal Rahmah ini adalah dulu pertemuan antara Nabi Adam dan juga Ibu Siti Hawa. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita juga akan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan Jata Baru. Dan juga hotel kami insya Allah tidak jauh. Dan Bapak Ibu untuk masalah makan itu tidak usah khawatir, karena apa? Insya Allah untuk masakannya khas Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan rasa atau lidahnya, kita sudah terbiasa dengan masakan Indonesia. Dan juga nanti biasanya kita bisa beberapa kali menjalankan ibadah umroh, tidak hanya satu kali saja. Selain itu Bapak Ibu, nanti kita juga akan mengunjungi kota Jeddah, yaitu di perbelanjaan Kornis. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu menjalankan ibadah umroh bersama Jata Baru, insya Allah pembimbingan kami maksimal. Dan juga kami sudah berizin resmi dengan nomor izin U368 tahun 2021, dan juga kantor pusat kami yang beralamat di Jalan Raya Karangdawa Solo, kilometer 3,5, Bengkok, Desa Bakungan, Kecamatan Karangdawa, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, kami sudah mempunyai beberapa cabang di seluruh Indonesia ini. Semoga kedepannya bisa maju dan juga bisa amanah dalam mendampingi Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Allah tidak memanggil orang yang mampu. Buktinya apa Bapak Ibu? Banyak sekali orang yang mempunyai uang, mungkin pejabat dan yang lain-lain, itu juga ada yang belum bisa melaksanakan ibadah umrah. Tapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Banyak sekali dari alumni Jata Baru yang awalnya tidak mempunyai finansial tapi bisa berangkat umrah, mulai dari orang tukang pijit bayi, ada juga orang tukang cuci piring, ada juga jamaah kami yang buta, ada juga yang tukang becak sampai menabung 15 tahun hanya untuk ibadah umroh. Dan juga Bapak Ibu, banyak sekali jamaah kami yang mungkin kesehatannya kurang, ada yang cuci darah seminggu 2 kali. Kami juga alhamdulillah bisa melayani cuci darah di Madinah maupun di Mekah. Umroh ini bukan untuk ajang pamer ataupun untuk apa Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa umroh itu bukan karena bukan karena harta kita atau jabatan kita atau kepintaran kita Bapak Ibu, tapi umroh ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jata Baru di hatiku.